warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya hari ini. Perkenalkan saya Unesa, mahasiswa jurusan PRPL. Nah, di video ini saya akan membahas tentang HTML. Ya, apa sih HTML itu? Yaitu bahan dasar untuk membuat halaman web. Nah, pengertiannya yaitu HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, jadi fungsinya untuk menyusun struktur sebuah halaman web, seperti judul, paragraf, gambar, dan link. Nah, tanpa HTML, halaman web tidak bisa ditampilkan dengan rapih di browser. Ya, jadi untuk membuat web, maka kita menggunakan bahasa HTML. Ya, biasanya HTML ini digunakan buat orang yang pertama kali belajar program, itu biasa diperkenalkan dulu dengan HTML. Nah, jadi kita langsung aja ya, kita langsung masuk ke praktek aja. Pertama, tentunya teman-teman harus membuat folder terlebih dahulu. Kemudian, teman-teman buka folder itu dengan VS Code ya. Sini aku buat folder nih, matkul first ya judulnya. Terus, sekarang kita buat file ya, pencet klik ini, new file. Misalnya kita namakan index.html. Teman-teman bebas menamakan apa aja, tapi belakangnya harus dengan HTML. Jadi teman-teman karena ini sudah ada. Jadi kita buat baru aja misalnya belajar titik HTML. Oke. Nah, untuk HTML sendiri biasanya itu digunakan ya. Teman-teman menggunakan tagnya itu shift 1. Nah, maka dia akan muncul tanda tanya seperti ini. Kemudian teman-teman enter. Nah, maka dia akan membuat rumusnya sendiri. Nah, misalnya ada doctype HTML, HTML. Terus bagian head ya, head, body, dan HTML. Nah, di sini teman-teman. Jadi struktur HTML itu selalu dimulai dengan tag tanda tanya, tag tanda seru ini. Ya. Tag tanda seru doctype HTML. Dia selalu dimulai dengan ini. Lalu diikuti tag HTML. Ya, diikuti tag HTML. Di dalamnya ada head untuk informasi halaman ya. Jadi kalau mau memasukkan link juga di sini, teman-teman masukkan ke dalam head. Kemudian body. Body ini ya, nanti kita akan ini untuk konten yang tampil di layar. Ini nanti kita loading itu di dalam body ini. Nah, kemudian ya teman-teman di sini nanti ada biasanya tuh ya, kalau di HTML tuh kita pakai tag H1. Ini biasanya untuk menulis. Nah, di H1 ini, di H ini ya, ini untuk besar kecilnya teks. Macam-macam. Ada H1. Ya, misalnya di sini. Nanti kita masuk contoh. Kita perkenalan dulu. Nah, terus ada juga P. Ya. Tag P ini untuk paragraf. Kemudian ada juga A. Tag A ini buat link. Ya, misal teman-teman mau memasukkan mau membuat sebuah website dan websitenya itu ada profile gitu loh, profile media sosial, dan nanti ketika diklik mau ingin masuk ke media sosialnya,
maka teman-teman gunakan teks help untuk meletakkan link media sosial teman-teman. Sebenarnya nggak hanya media sosial bebas ya, tapi itu salah satunya. Kemudian ada juga IMG. Nah, IMG ini nanti untuk gambar ya. Nanti teman-teman masukkan link gambar atau itu ketika teman-teman ngambil dari browser. Tapi ketika teman-teman memasuk udah mendownload gambarnya, kemudian teman-teman masukkan ke dalam folder ini ya, folder yang berisikan HTML-nya, codingan, ya rumus HTML ini. Terus teman-teman bisa nanti panggil nama gambarnya aja di src ini. Nah, kemudian di sini juga ada namanya UL. Aku lupa apa itu namanya, teman-teman nanti bisa cari ya, UL dan OL. Nah, ini fungsinya buat apa keduanya? Nah, kedua ini berfungsi untuk membuat daftar ya. Untuk membuat daftar. Oke, jadi langsung aja kita coba praktek. Sini misalnya H1. Kita bilang kita gunakan hello guys. Nah, untuk melihatnya bagaimana teman-teman? Untuk melihatnya teman-teman bisa klik kanan pada mouse atau mungkin di laptop teman-teman ya. Terus buka open with live server atau menggunakan shortcut alt plus L, alt plus O. Coba. Nah, dia akan muncul halo guys ya. Dan di sini website-nya belakangnya HTML. Jadi di sini kita ya. Di sini tuh ada macam-macam, misalnya H3, pakai H3. Oke. Nah, dia akan langsung kecil ya teman-teman. Jadi semakin kecil hanya, maka dia tulisannya semakin besar. Dan ketika semakin besar hanya, maka dia akan semakin kecil. Contohnya di sini H6. Nah, dia akan kecil banget teman-teman ya. Nah, kemudian oke. Itu dia. Terus kita masuk ke paragraf. Paragraf ini misalnya bisa ketik lorem. Nah, lorem ini ketika teman-teman malas membuat teks, maka dia akan muncul teks sendiri. Jangan lupa untuk merapikannya menggunakan alt z supaya dia menurun seperti ini, tidak terlalu panjang. Nah, tadi ini lorem akan membuat teks sendiri. Nah, paragraf seperti ini ya, dia akan membuat paragraf sendiri. Misal ini judul atau subjudul, nah ini udah paragrafnya. Nah gitu. Kemudian ya, ini aku mau contohin aja yang ini ya, yang src. Sini aku udah punya gambar bot. Kita panggil aja nama gambarnya ya, di sini ada bot png. Kemudian kita lihat, nah dia akan keluar gambar seperti ini. Kemudian nanti teman-teman bisa mengaturnya menggunakan kayak besar, kecil, dan teman-teman bisa mengatur website teman-teman dengan CSS. Ya, karena kalau teman-teman hanya menggunakan HTML saja, webnya hanya akan berwarna putih hitam, hitam putih saja. Seperti itu. Ya, misalnya ini aku contohkan, di sini tuh ALT itu berfungsi apa? Berfungsi untuk ketika gambarnya tidak muncul, maka dia akan memunculkan namanya.
gitu. Judul gambar apa sih itu gitu. Kemudian di sini ya teman-teman mungkin bisa mengatur untuk lebar gitu. Menggunakan width lebar. Ya, misalnya contohnya ya teman-teman 200. Oke, nah dia akan mengecil seperti ini. Oke. Jadi ya, jadi jadi semua dulu jadi HTML ini adalah fondasi dari semua halaman web. Kita bisa membuat teks, gambar, link, hingga struktur dasar website hanya dengan HTML. Nah, tapi supaya nanti tampilan web teman-teman bagus, nanti teman-teman bisa menggunakan CSS untuk menginstall. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.